Selamat pagi saudara semua, senang sekali dapat berjumpa lagi dengan kami Resen Sign Ministry Tranggerang. Sudah lama kita tidak bisa beribadah bersama karena situasi saat ini yang tidak memungkinkan, tetapi puji Tuhan saat ini kami dapat berjumpa lagi walaupun ibadah online. Pagi hari ini kita akan dilayani oleh Pastor Roma Solisa. Sebelumnya mari kita berdoa dulu. Bapak, terima kasih untuk penyertaan-Mu yang sempurna atas hidup kami. Terima kasih Tuhan bahwa hari ini kami boleh ditemui dalam keadaan sehat dan penyertaan Tuhan ada pada kami semua. Pagi hari ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, lawat setiap kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baiklah saudara, sebentar lagi kita akan mengikuti ibadah online yang akan dilayani oleh Pastor Roma Solisa. Sebelumnya kita naikkan praise and worship terlebih dahulu. Shalom, apa kabar? Saudara-saudaraku di Lapas Pemuda Tangerang, luar biasa kita boleh dapat bertemu lagi lewat ibadah kita online. Haleluya, beri kemuliaan buat Tuhan. Mari sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita angkat satu pujian hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Sebab di dalamnya selalu ada syukur dan pujian. Terima kasih kita kepada Tuhan untuk segala perbuatannya yang ajaib. Haleluya, haleluya. Boleh berikan salam kiri kanan. Kita mau angkat satu pujian ke masuki rebangnya. Boleh bangkit berdiri saudara-saudaraku yang tidak terkendala dengan fisik. Mari kita bangkit berdiri. Memasuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia gerakanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia gerakanku. Mari lambaikan tangan. Dia gerakanku, oh Dia gerakanku, ku bersuka sebab Dia gerakanku. Oh, oh. Dia gerakanku, oh Dia gerakanku, ku bersuka sebab Dia gerakanku. Mari teman lebih semangat lagi katakan. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia gerakanku. Dia gerakanku, oh Dia gerakanku, ku bersuka sebab Dia gerakanku. Oh, oh. Dia gerakanku, oh Dia gerakanku, ku bersuka sebab Dia gerakanku. Sekali lagi Dia gerakan. Dia gerakanku, oh Dia gerakanku, ku bersuka sebab Dia gerakanku. Oh, oh. Dia gerakanku, oh Dia gerakanku, ku bersuka sebab Dia gerakanku. Ku bersuka sebab Dia gerakanku. Sekali lagi, ku bersuka sebab Dia gerakanku. Haleluya, boleh beri kemuliaan buat Tuhan. Sebab kata firman Tuhan, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, itu kata firman Tuhan. Penjagamu tidak akan terlelap. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Itulah kata firman Tuhan di dalam Mazmur 121. Sebab apa saudara-saudaraku? Sebab Dia adalah Allah yang tetap. Betapa dahsyatnya Engkau Tuhan. Mari kita mau menyatakan pujian ini dengan segenap hati. Katakan bersama-sama. Betapa dahsyatnya Engkau Tuhan. Haleluya.
ucapan syukur kami panjatkan kepada Engkau yang duduk di tempat yang maha tinggi, yang menjadi pusat kehidupan kami, menjadi pusat penyembahan kami. Bapa di surga, kami sungguh bangga punya Allah seperti Engkau, karena campur tangan, pertolongan, belas kasih sayang-Mu Tuhan, kasih karunia-Mu begitu melimpah bagi setiap kami sehingga kami boleh ada sampai saat ini. Dan biarlah Tuhan Allah Bapa, Engkau sungguh berdaulat penuh atas ibadah ini, dan biar Engkau sendiri yang berkarya Tuhan, Engkau sendiri yang ditinggikan, dimuliakan, dan sungguh nama-Mu saja Tuhan Allah Bapa yang diagungkan, dan Engkau disenangkan atas ibadah ini. Dan karena itu juga kami percaya Tuhan Kristus, kami tidak akan selesaikan ibadah ini dengan sia-sia. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Baik, shalom semua rekan-rekan terkasih. Apa kabar? Sungguh sudah lama sekali kita tidak bertemu, dan saya percaya semua kita dalam penyertaan Tuhan. Dan sungguh rekan-rekan terkasih dalam Kristus Yesus, pada masa-masa saat ini, pada kesempatan ini saya mau sampaikan bahwa satu kerinduan mendalam saya buat rekan-rekan sekalian, supaya saudara-saudara sekalian adalah orang-orang yang tetap ada di dalam penyertaan Tuhan, tetap memiliki, bertumbuh di dalam jiwa yang kuat di dalam Tuhan. Sungguh rekan-rekan terkasih dalam Kristus Yesus, pada kesempatan ini makanya lewat firman Tuhan ini saya mau ajak kita belajar untuk bagaimana kita memantapkan jiwa, ya, memantapkan jiwa kita di dalam Tuhan. Kenapa demikian rekan-rekan terkasih dalam Kristus? Karena sungguh ya, pada masa-masa saat ini tidak ada yang lebih baik, tidak ada yang lebih penting, tidak ada yang sungguh lebih baik buat hidup kita selain kita memantapkan jiwa kita di dalam Tuhan. Kenapa demikian rekan-rekan terkasih khususnya? Saya tahu rekan-rekan terkasih bahwa rekan-rekan sekalian ada dalam kesusahan yang sangat amat, tapi saudara-saudara juga harus tahu bahwa di luar sini banyak orang yang jauh lebih susah, banyak orang yang jauh lebih menderita pada masa-masa seperti ini rekan-rekan terkasih. Kenapa? Ya karena ya beberapa hari ini beberapa usaha sudah mulai jalan, tapi beberapa waktu yang lalu, beberapa bulan yang lalu rekan-rekan semua usaha tutup. Tidak ada yang bisa berjalan, ada yang bisa berjalan tetapi konsumennya, customernya merosot jauh daripada seperti biasanya rekan-rekan. Sebagian lagi rekan-rekan ada dalam mereka menderita di PHK. Lalu sebagian besar semua kita tahu rekan-rekan terkasih, begitu banyak orang yang menderita sakit, ada keluarganya, ada saudara-saudaranya yang sakit dengan penyakit yang sedang melanda dunia ini. Rekan-rekan terkasih khusus, siapa mereka? Mungkin saja mereka juga adalah sebagian besar dari keluarga rekan-rekan sekalian yang ada di Tangerang Lama. Karena itu rekan-rekan terkasih Yesus, selagi dalam kondisi seperti ini tidak ada pilihan lain, tidak ada yang lebih baik dalam hidup kita, tidak ada yang lebih penting selain kita memantapkan jiwa kita di dalam Tuhan. Nah, rekan-rekan terkasih dalam Yesus, pada kesempatan pada saat ini saya mau ajak kita belajar bagaimana kita memantapkan jiwa kita di dalam Tuhan melalui kitab 2 Korintus pasal 4 ayat 16 sampai dengan ayat 18. Kitab 2 Korintus pasal 4 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-18. Saya bacakan buat rekan-rekan sekalian, demikian firman Tuhan. Judul perikop dari Lembaga Alkitab Indonesia. Di sana ditulis, jangan tawar hati juga waktu menghadapi maut. Demikian firman Tuhan. Ayat 16, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinnya kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Ayat 18, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Jadi bagaimana rekan-rekan terkasih dalam Yesus kita memantapkan jiwa? Apa sih jiwa yang mantap itu seperti apa rekan-rekan? Jiwa yang mantap itu jiwa yang asik. Jiwa yang mantap itu bukan sekedar jiwa yang tidak mendatangkan masalah, tetapi jiwa ini adalah orang-orang yang juga di tengah-tengah masalah mereka dapat jadi berkat. Di tengah-tengah masalah dalam penderitaan mereka dapat memberi inspirasi yang luar biasa di dalam Tuhan.
Nah, bagaimana memiliki jiwa yang mantap di dalam Tuhan ini? Pertama, rekan-rekan terkasih, coba kita simak ayat 16. Firman Tuhan kita berkata, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin berosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Perhatikan jemaat terkasih, rekan-rekan terkasih dalam Kristus Yesus. Ayat 16 sedang berbicara tentang bahwa kehidupan yang digerakkan oleh gairah-gairah lahiriah adalah kehidupan yang tidak lagi dapat dipertahankan. Kehidupan yang digerakkan oleh gairah-gairah lahiriah. Apa itu kehidupan yang digerakkan oleh gairah-gairah lahiriah? Kehidupan yang digerakkan, dia bekerja hanya karena supaya dapat income, dia bekerja melakukan ini dan itu supaya dapat makan ini makan itu, dia bekerja, dia melakukan banyak hal supaya dapat terlihat ini dan itu, seperti bagaimana hebat begitu. Tapi jemaat terkasih Yesus, Alkitab berkata 16 mengajarkan kita itu kehidupan yang tidak dapat dipertahankan. Kalau bahasa kerennya itu metode hidup yang tidak lagi dapat dipertahankan. Faktanya hari ini rekan-rekan terkasih dalam Kristus Yesus, dunia peradaban saat ini kita sungguh banggakan sebenarnya. Banyak kemajuan yang luar biasa, banyak kehebatan luar biasa yang dimiliki oleh dunia hari ini. Tapi rekan-rekan terkasih, oleh pandemi yang melanda dunia ini, kita tahu semua itu. Jemaat terkasih, tidak ada orang yang susah, tidak ada negara yang menderita hari ini. Amerika menjadi korban utama dari pandemi ini, rekan-rekan. Amerika sering menjadi standar dunia hidup ideal pada hari ini. Tapi Amerika, rekan-rekan, Eropa, semua menjadi korban utama, rekan-rekan terkasih. Bahkan kita bisa banggakan, kita bisa hormati, berkati Israel. Tapi Alkitab, fakta mencatat rekan-rekan, bangsa Israel juga menderita dengan penderitaan ini, rekan-rekan terkasih. Karena itu, berdasarkan ayat 16 ini kita belajar, kehidupan yang digerakkan oleh gairah-gairah lahiriah adalah kehidupan yang tidak dapat lagi dipertahankan. Lalu bagaimana? Ayat 16 berkata, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Apa yang dikatakan dalam ayat 16? Kita harus ganti metode hidup kita ini, gaya hidup ini, gairah hidup ini harus kita ganti. Jangan lagi menjadi gairah lahiriah. Hidup kita harus digerakkan oleh gairah-gairah rohania, gairah-gairah batinia. Kenapa demikian jemaat terkasih Yesus? Kalau kita perhatikan ayat 16 pembacaan firman Tuhan kita ini, ada di tengah-tengah dua perikop. Yang perikop di awal sedang berbicara, perikop pasal 4 di sana dikatakan sedang berbicara bahwa tubuh ini, jemaat terkasih Yesus, tubuh ini diibaratkan, dianalogikan seperti bejana. Bejana itu rapuh, rekan-rekan. Bejana itu bukan perabotan yang dipajang. Bejana yang ditaruh di belakang dapur sana, tersembunyi. Kehidupan manusia itu diibaratkan seperti bejana. Bersyukur ada Kristus. Lalu rekan-rekan itu di perikop sebelum, di perikop selanjutnya pasal 5 ayat 1, kehidupan kita nih, tubuh ini digambarkan seperti kemah. Apa yang dikatakan di sana, rekan-rekan? Kita mengingatkan bahwa hidup di muka bumi ini sementara. Kemah. Tubuh ini terbatas, rekan-rekan terkasih. Kemah terbatas. Jadi jika hidup kita gerak hidup kita adalah gerak yang dirangsang oleh hal-hal lahiriah, itu terlalu rapuh. Sungguh. Maka pelajaran pertama, bagaimana kita supaya bisa memantapkan jiwa kita di dalam Tuhan. Rekan-rekan, pertama, kita harus menjadi pribadi-pribadi yang gerak hidupnya dirangsang, punya gairah rohania, digerakkan oleh gairah-gairah batinia. Apa itu gairah batinia? Roma 7 ayat 22, rekan-rekan terkasih, di sana kita rekan-rekan bisa baca Roma pasal 7 ayat 22. Di sana kita bisa baca, kita akan menemukan orang yang batinnya dalam Tuhan adalah orang yang suka akan hukum Tuhan. Suka akan hukum Tuhan. Nah, rekan-rekan terkasih, memang bukan sesuatu yang mudah. Bukan sesuatu yang mudah. Tapi ini langkah yang Tuhan tuntunkan kepada setiap kita untuk memiliki hidup yang mantap di dalam Dia. Yaitu bagaimana kita belajar untuk mulai menyukakan
Suka terhadap apa yang Tuhan tuliskan, beritakan, firmankan kepada kita. Suka terhadap apa yang Tuhan perintahkan dalam hidup kita. Inilah orang yang hidupnya punya gairah batinia. Jadi apa? Contohnya seperti apa rekan-rekan terkasih? Coba rekan-rekan terkasih, kita ke gereja untuk apa? Apa yang merangsang, apa yang membuat kita melangkahkan kaki kita ke gereja? Bukan lagi karena bingkisan, bukan lagi karena apa, nasi bungkus, bukan. Mari kita langkahkan kaki kita beribadah kepada Tuhan bukan karena hal-hal lahiriah, tapi karena kita cinta Tuhan. Amin. Tapi karena kita rindu akan Dia, karena kita suka akan perintahnya. Ini hal pertama, rekan-rekan terkasih dalam Kristus Yesus. Bagaimana kita memantapkan jiwa kita di dalam Tuhan. Kita harus hidup digairahkan oleh hal-hal batinia, hal-hal rohania. Semangatnya, alasan-alasan hidupnya bukan alasan-alasan lahiriah, tapi alasan rohania, alasan batinia, alasan kebenaran firman. Ini hal pertama. Yang kedua, ayat 17 berkata demikian rekan-rekan. Ayat 17 berkata gini, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Apa yang dikatakan ayat 17 ini buat kita sekalian? Langkah kedua untuk kita memantapkan jiwa kita di dalam Tuhan adalah kita harus belajar, rekan-rekan terkasih, kita harus belajar menjadi orang yang bisa mengerti bahwa ada manfaat di balik berbagai kesulitan, penderitaan yang kita alami. Itu yang dikatakan ayat 17. Perhatikan lagi ayat 17. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini, perhatikan ayat 17. Sebab penderitaan ringan sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal. Seperti apa penderitaan ringan itu, rekan-rekan terkasih? Kita bisa lihat dalam pasal 4 ayat yang ke-8. Saya bacakan. Dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit, kami habis akal namun tidak putus asa. Ayat 9, kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendiri, kami dihempaskan namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata dalam tubuh kami. Ayat 11, sebab kami yang masih hidup ini terus menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Ayat 12 berkata, maka demikianlah maut giat di dalam diri kami dan hidup giat di dalam kami. Ayat 17 berkata itu penderitaan ringan. Penderitaan apa yang rekan-rekan hadapi di dalam Tangerang Lama? Penderitaan apa yang rekan-rekan hadapi di tempat ini, di lapas pemuda Tangerang? Penderitaan apa? Bagi Rasul Paulus itu penderitaan ringan. Karena kenapa berkata Rasul Paulus bisa berkata? Karena dia tahu. Ayat 17 berkata mengerjakan, garis bawahi kata mengerjakan sana, mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan. Ini langkah kedua rekan-rekan, bagaimana kita punya jiwa yang mantap dalam Tuhan. Kenapa? Karena kita dapat mengerti, memahami bahwa di balik penderitaan, kesulitan, ada sesuatu yang sedang Tuhan kerjakan buat hidup kita. Itu kata ayat 17. Kalau kita perhatikan baik, rekan-rekan terkasih, dalam Roma pasal 5 ayat 3 sampai 5 juga dalam nada yang sama, dalam spirit yang sama, di sana dipakai bukan kata mengerjakan, menimbulkan. Kalau kita baca lagi dalam referensi lagi, Yakobus 1 ayat 2, pas khususnya ayat 3, rekan-rekan di sana dikatakan penderitaan itu menghasilkan. Rekan-rekan terkasih, jiwa yang mantap adalah jiwa yang mengerti di balik penderitaan, kesulitan, kesusahan, dia mengerti bahwa Tuhan sedang bekerja membentuk. Ada sesuatu yang sedang Tuhan kerjakan, sesuatu yang lebih mulia. Itu kata ayat 17, sesuatu yang mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal, melebihi, bahkan melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Ini hal kedua, rekan-rekan terkasih dalam Kristus Yesus. Pemazmur berkata dalam Mazmur 119 ayat 71, saat ini jika kami ditindas itu baik bagi kami. Itu kata ya Mazmur 119 ayat 71. Jika kami ditindas itu baik buat kami. Rekan-rekan terkasih dalam Kristus Yesus, coba belajar kesulitan hari ini, lapas pemuda ini,
adalah cara Tuhan untuk membentuk kita. Lapas penderitaan dalam penjara ini adalah cara Tuhan untuk mengerjakan sesuatu yang lebih mulia tentang kekekalan buat kita sekalian. Itu langkah kedua, rekan-rekan. Hal kedua yang harus kita miliki. Yang terakhir, ayat 18 berkata demikian. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Apa yang disampaikan dalam ayat 18 ini, rekan-rekan terkasih? Ayat 18 ini ingin berbicara kepada kita tentang sesuatu yang luar biasa. Apa itu, rekan-rekan terkasih? Ayat 18 ini memimpin kita, mendorong kita untuk punya penglihatan kekal, untuk melihat jauh ke depan. Rekan-rekan terkasih, khusus ini penting. Karena kenapa? Karena sungguh rekan-rekan dalam sudut pandang firman Tuhan, dalam sudut pandang Alkitab, rekan-rekan, sungguh kehidupan di dunia ini adalah kehidupan yang sementara. Berapa lama sih kita hidup di muka bumi ini? Berapa lama sih hidup kita ini adalah fase hidup yang begitu kecil, rekan-rekan terkasih, begitu parsial dibanding sesuatu yang kekekalan kelak. Karena itu rekan terkasih, khusus kita belajar, mari melihat jauh ke depan. Sungguh rekan-rekan terkasih, sering saya sampaikan ini, bahwa kehidupan di muka bumi ini bukan klimaks, ini bukan puncak kehidupan. Puncak kehidupan itu adalah kehidupan setelah kematian, kekekalan, rekan-rekan terkasih. Karena itu mau sehebat apa sih kita di muka bumi ini, mau sekeren apa sih kita hidup di muka bumi ini, itu sementara, rekan-rekan terkasih, dibanding kekekalan tidak ada apa-apanya hidup di muka bumi ini. Karena itu rekan terkasih, khusus dalam pada kesempatan saat ini, saya mengajak kita sekalian, rekan-rekan terkasih, pakailah waktu kesempatan yang ada di tempat ini, di Lapas Pemuda Tangerang, rekan-rekan terkasih, untuk kita memikirkan hidup kita jauh lebih baik daripada sebelumnya. Jangan berpikir bahwa kebebasan adalah segala-galanya. Pertanyaan saya, rekan-rekan terkasih, kalau berpandangan kehidupan di luar adalah segala-galanya, kebebasan adalah segala-galanya, pertanyaan saya, saudara-saudara memangnya dari mana sebelum masuk di penjara sini? Dari luar juga. Itu artinya di luar ini banyak kesusahan, banyak sekali kesulitan yang dapat membuat saudara masuk di penjara ini. Nah, karena itu rekan-rekan terkasih Yesus, milikilah 3 hal ini. Bukan sesuatu yang mudah. Karena ini bicara tentang proses, rekan-rekan. Ini bicara tentang pembentukan. Ini bukan sesuatu yang mudah. Tapi kita tidak punya pilihan lain untuk punya kehidupan yang jauh lebih baik. Kita harus, rekan-rekan terkasih khusus, punya jiwa yang mantap di dalam Tuhan. Bagaimana punya jiwa yang mantap? Sekali lagi rekan-rekan, 3 hal yang harus kita miliki dalam hidup ini. Bahwa sungguh rekan terkasih, kita harus punya kehidupan yang digerakkan alasan-alasan kita, bukan alasan-alasan lahiriah lagi, tapi karena rohania, karena batinia. Itu yang pertama harus kita miliki. Yang kedua, rekan-rekan terkasih, kita harus mengerti bahwa di balik kesulitan penderitaan ada cara Tuhan yang sedang dikerjakan buat kita, sesuatu yang lebih mulia daripada segala-galanya. Itu harus kita mengerti. Yang kedua. Yang ketiga, rekan-rekan terkasih, dalam Kristus Yesus kita harus punya cara pandang kekekalan. Hidup di muka ini sementara. Fase hidup di muka ini terlalu kecil, rekan-rekan terkasih, dibanding kekekalan. Ini hal ketiga harus kita miliki. Kita harus berpandang jauh ke depan. Hidup ini sekali lagi bukan puncak, bukan klimaks. Puncak klimaks nanti kita di surga. Itu harus kita mengerti, rekan terkasih. Sekali lagi bukan sesuatu yang mudah. Karena ini berbicara tentang pembentukan, ini bicara tentang proses. Bukan sesuatu yang mudah. Kalau bahasa anak muda ini bukan kaleng-kaleng, rekan-rekan. Yang instan. Yang instan itu terlalu banyak risiko di sana. Terlalu rapuh. Ini tentang sesuatu yang luar biasa. Seperti emas. Pembentukan emas. Kalau bahasa kita malaikat. Seperti perak yang ditempa. Begitulah hidup kita, rekan-rekan. Maka kita dipandang mulia bersama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus Kristus buat firman ini. Hamba-Mu terbatas, kondisi kami terbatas Tuhan. Ibadah online ini juga terbatas Tuhan Yesus Kristus. Tapi kami bersyukur Tuhan, kami punya Tuhan yang tidak terbatas oleh apapun. Kami boleh melakukan banyak hal ini dengan segala keterbatasan, tapi kami percaya di balik semuanya Engkau bekerja dengan tanpa batas Tuhan. Engkau menyempurnakan apa yang harus disempurnakan, sehingga sungguh ibadah ini tidak menjadi sia-sia, sehingga sungguh ibadah ini menjadi berkenan di hadapan-Mu Tuhan, menyenangkan Engkau. Dalam nama Yesus Kristus, pimpin Tuhan Allah Bapa, taruh dalam kedalaman hati rekan-rekan hamba-Mu di Lapas Pemuda Tuhan, untuk mereka bisa mengerti, belajar untuk memantapkan jiwa mereka di dalam Engkau, sehingga mereka punya jiwa yang asik, jiwa yang sungguh
menyenangkan Engkau Tuhan, yaitu mereka harus sungguh Tuhan Allah Bapa membangkitkan gairah-gairah rohaninya. Sungguh mereka harus belajar untuk punya langkah hidup yang punya alasan rohania ketimbang alasan-alasan lahiriah. Sungguh mereka harus belajar Tuhan Yesus Kristus untuk mengerti bahwa di balik penderitaan mereka sedang hadapi, ada tangan Tuhan yang sedang bekerja membentuk mereka menjadi emas yang murni, menjadi sesuatu yang mulia Tuhan Allah Bapa, menjadi sesuatu yang berharga Tuhan. Sungguh mereka harus mengerti Tuhan Yesus Kristus bahwa hidup ini terlalu sementara. Biar kebenaran firman memimpin untuk mereka memandang pada kekekalan. Hidup di muka bumi terlalu sementara, terlalu pendek. 80, 70 tahun kata Alkitab, tapi dibanding dengan kekekalan tidak ada apa-apanya. Tuhan pimpin kami, pimpin rekan-rekan hamba-Mu di lapas pemuda Tangerang untuk mengerti ini, direma dalam hidup mereka Tuhan, memimpin mereka. Oleh itu Tuhan Yesus Kristus, kiranya Tuhan Allah Bapa, Engkau pakai mereka untuk jadi berkat bagi banyak orang Tuhan Yesus Kristus. Hidup mereka akan menjadi kesaksian yang luar biasa. Dalam nama Yesus Kristus hamba berdoa. Haleluya. Amin. Mari rekan-rekan terkasih yang khusus kita langsung tutup ibadah kita dalam doa berkat. Mari selanjutnya kita bangkit berdiri dan arahkan hati dan tangan kita kepada Tuhan dan aminkan setiap pernyataan iman ini. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan, Engkau sudah pimpin ibadah online ini dari awal sampai akhirnya. Segala kekurangannya Tuhan sekali lagi Engkau sempurnakan. Karena ini ibadahmu, ini acaramu Tuhan Kristus. Dan karena ini ibadah hanya untuk nama-Mu saja. Dalam nama Yesus Kristus, mari berkati Tuhan biar kami tidak pulang dengan sia-sia. Kami tidak selesaikan ibadah ini dengan sia-sia. Mari jemaat terkasih, arahkan hatimu kepada Tuhan dan aminkan setiap pernyataan iman ini. Kiranya berkat daripada Allah Bapa, penyertaan dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta pertolongan, pimpinan, pembelaan dari Allah Roh Kudus ada serta dan engkau segala dari selama-lamanya sampai dengan selama-lamanya. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Shalom Tuhan.